العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد وفي الحديث أيضا ما من يوم تطلع شمسه إلا وملك الموت ينادي يا ابناء الأربعين هذا وقت أخذ الزاد أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شديدة يا ابن الخمسين قد دان الأخذ والحصاد يا ابن الستين قد نسيتم العقاب وسوء الحساب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ذكره ابن الجوزي رحمه الله ورحمنا به آمين. Tercatat di dalam hadis ma min yaumin tatlu'u syamsuhu, tidak ada satu hari yang dimana matahari keluar, artinya tiap-tiap matahari keluar, begitu deh bahasa kitanya. Illa wa malakal maut, terkecuali malaikat maut yunadi, itu memanggil atau mengundang, ya benal arba'in, orang-orang yang sudah usia 40 tahun. Hadza waktu, ini saatnya, ini waktunya akhzizat, untuk lebih banyak menambah bekal kematian. Adhanukum, lempengin hati kalian, benerin hati kalian, hadiratun yang hadir. Wa a'dha'ukum qawiyatun syadidah, dan juga anggota tubuh kalian yang lebih kuat. Artinya malaikat maut memanggil kepada orang yang berusia 40 tahun. Ketika usia kita 40 tahun, malaikat maut memanggil dengan panggilan tiap hari. Ya benal arba'ina hadha waktu ahzizat adhanakum hadiratun wa a'dha'ukum qawiyatun syadidah. Anak-anak Adam yang usia udah 40 tahun, persiapkan diri kalian karena untuk waktu, ataupun persiapkan saat ini untuk kalian, tidak lain dan tidak bukan lempengin hati kalian, benerin hati kalian, dan juga kuatkan anggota tubuh kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya benal khamisan, orang yang sudah berusia 50 tahun, qaddanal akhdu, sudah dekat, wal hasad, artinya udah dekat waktu panen, kata malaikat maut. Ya benas sitin, orang yang berusia 60 tahun, qad nasaitumul iqab, sudah lupa kalian semua dengan siksa, wasu'al hisab, dan juga jelek-jeleknya hisaban. Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi wa man tadzakkara wa ja'akumun nadhir, dzakarahu Ibnul Jauzi rahimahullahu wa rahimana bihi amin. Orang yang berusia 60 tahun, apakah kalian sudah lupa akan siksa dan juga azab? Awalam nu'amirkum, dan kenapa kalian tidak memberikan umur kalian kepadaku, kata malaikat maut. Ma yatadzakkaru fihi, perkara yang sudah diberikan peringatan pada beberapa waktu-waktu yang sebelumnya. Artinya bahwa tiap-tiap hari ketika matahari itu mulai terbit, malaikat maut memanggil orang-orang yang usia 40 tahun, yang usia 50 tahun, yang usia 60 tahun. Panggilan ketika usia 40 tahun kita disuruh disegerakan untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan akhduz zabiz adhanukum hadiratun wa a'dha'ukum qawiyatun syadidah, untuk menambah bekal-bekal kehidupan kematian kita di akhirat kelak. Berarti bahwa malaikat maut sudah memberikan isyarat orang yang usia 40 tahun udah gak akan lama lagi masuk ke 50 tahun. Dikatakan oleh malaikat maut bahwa sudah dekat waktunya panen. Artinya ya sudah mulai menguning padi, tinggal waktu untuk dipanen saja. Ketika usia masih dipanjangin sampai 60 tahun, betapa ruginya orang yang usia 60 tahun. Lebih banyak dia berhura-hura, bertawa-tawa, tapi dia lupakan urusan akhirat sampai dia meninggalkan
ibadah. Rugi itu orang, udah lempengan orang yang rugi. Kenapa? Karena malaikat maut katakan bahwa sudah diberikan peringatan sebelum-sebelumnya, kenapa engkau cuek dengan peringatan-peringatan tersebut? Nah, tinggal kita ngaca diri aja deh, kira-kira usia kita udah berapa, kita masuk panggilan yang mana? Apakah panggilan yang 40 atau panggilan yang 50 atau panggilan yang 60? Warawa al-Bukhari marfu'an a'dzarullahu ila mri'in akhir ajalihi hatta balagha sittina sanah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan peringatan kepada seseorang di akhir ajalnya sampai ia usia 60 tahun. Artinya paling lama-lamanya itu kepala 6, 62, 63. Itu khusus umat Nabi Muhammad SAW. Aimaddalahu hablal hilmi wa sabri alal hawi wala bihi wala yasluhu liman balagha sittina ayyal huwa aw yal am. Dia kalimatnya. Kata-kata keterangan maddalahu, yaitu memanjangkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena umur seseorang, hablal hilmi, akan tali ilminya, wasabri, dan kesabarannya, alal lahwihi, dan juga di saat usianya 60 tahun dia sering bercanda-canda, wala yasluhu, dan tidak pantas liman balagha sittin, untuk orang yang usia 60 tahun, ayyal huwa aw yal ab, lebih banyak dia bercanda-canda. Udah gak ada pantas-pantasnya orang yang udah tua, banyak lagu, banyak gaya gitu. Pak Rusli, jangan banyak gaya ya, maksiat mulu, ya Allah. Itu orang kagak mikir apa, usia udah tua, udah 60 tahun, padahal waktunya udah gak bakal lama. Wa kana Tabari, berkata Imam Tabari radhiyallahu anhu, yaqulu an-nadhir fi hadhihi al-ayat huwa syekh wa ruwiya anna Allah ta'ala yanzuru fi wajhi syekh kulla yawmin 50 marrah. Masyaallah. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang guru melihat Allah fi wajhi syekh, wajahnya orang-orang yang udah tua, kulla yaumin, tiap-tiap harinya, 50 marrah, 50 kali penglihatan. Fayaqulu, maka Allah berfirman, ya ibn Adam, hei anak Adam, kabura sinnuk, sudah tua umur kalian, wa wahana azmuk, dan sudah lemah tulang kalian, waqtaraba ajaluk, dan sudah dekat ajal kalian, fastahi minni, maka malulah engkau kepadaku, kama astahyi minka, sebagaimana aku malu kepadamu. Fa inni astahyi, karena sesungguhnya aku malu kepadamu, aiku adziba dza syaibatin wan syadu, yaitu menyiksa aku, kata Allah, kepada orang-orang yang beruban. Bayangin, Allah ini malu buat menyiksa orang-orang yang beruban. Makanya di sini diperintahin orang yang udah ubanan, tiap-tiap harinya, yang udah tua, berarti hitungan 50. Bang Alida gitu, Ayo Hadi, Bang Rusli, Bang Endang, ini tiap-tiap hari Allah manggil 50 kali, maaf, Allah melihat wajahnya 50 kali penglihatan dari Allah tiap hari. Dan Allah berfirman dalam penglihatannya, ada hadis qudsinya, ya ibn Adam, hei anak Adam, kabur sinuk, sudah tua usiamu. Kalau bahasanya gini, kalau ke Bang Rusli, Bang Rusli, ente udah tua, udah lemah tulangmu, kayaknya sakit mulu Bang Rusli. Waktu taroba udah dekat waktunya mau mati, maksudnya ajalnya. Fastahi minni, maka malulah engkau kepada kau, kama astahi minka, sebagaimana aku malu kepadamu. Fa ini astahi an u'adziba dza syaibatin, karena aku malu menyiksa orang-orang yang beruban. Insyaallah. Artinya bahwa
lempengan ini mah kita memang kudu banyak mikir di mana ubanan. Makanya kan saya bilang uban itu salah satu tanda, salah satu ciri bahwa usia kita sudah tidak akan lama lagi sebenarnya. Makanya kalau uban suka di apa? Warnain, di pikok, disemir. Apa sih maksudnya? Atau standar bejek, pakai disemir-semir, mau dilihat muda. Pasti alasannya apa? Ya pengen dilihat muda aja. Ya biar bagaimana juga kan biar muda. Allah mah nggak buta, biar disemir pakai cat, pilok, pakai apa juga tetap aja usia kita metua. Nanti ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibna Adam kaburosin, anak Adam udah apa namanya, lanjut usiamu, udah tua umurmu, wawahana admu, udah lemah tulang-tulangmu, waqtaroba ajalum, dan udah dekat ajalmu. Maka ditantang oleh Allah, fastahi minni, maka malulah engkau kepadaku. Arti malu di sini beribadahlah engkau kepadaku. Itu. Dan Allah malu melihat orang-orang yang beruban, umat Nabi Muhammad khususnya. Dan Allah malu juga untuk menyiksa umat Nabi Muhammad yang udah ubanan. Makanya kalau turunnya adab dan siksa dari Allah, Allah masih memberikan apa ya, kelonggaran untuk orang-orang yang udah beruban agar dia lebih taat. Andai kata kita ubanan, kalau kita mau mikir, ya Allah, gue masih dikasih panjang sama Allah. Berapa banyak teman-teman yang masih muda yang lebih dulu dipanggil Allah. Kita dikasih uban, ciri bahwa kita biar lebih banyak untuk mendekatkan diri ke Allah. Udah dunia mah jangan terlalu diuber-uber banget. Gitu. Cukupnya aja deh, secukupnya. Cukup buat makan, cukup buat sehari-hari, udah asal cukup. Yang penting ibadah. Kayak Bang Ali kan sempat bilang, tuh ini mau bertua tak, ini mah pengen ibadah. Udah selesai. Masa bodo amat sama omongan orang, masa bodo amat sama orang, saya mau ibadah, titik. Artinya secara tidak langsung, walaupun Bang Ali baru tahu sekarang kenapa bicara begitu, landasannya ada. Oh iya, nyatanya ucapan Bang Ali gak salah, bahwa apa, makin kesini usia gua makin tua, rambut makin berubah. Dan ada manusia makin tua makin hebat, nggak ada gitu. Mata udah mulai lamur, pendengaran udah banyak kabur, uban udah mulai tumbuh subur. Ya orang makin tua nggak ada yang makin hebat, cuma nafsunya doang gede, kemampuan kagak, gitu aja dah kalau udah tua. Tuh, karena lemah segala-galanya gitu. Imam Rusli. Ya artinya ya ibna Adam kabura sinnu, udah tua umurmu, wawahana admu, lemah tulang-tulangmu. Tulang pada sakit melulu, keropokan banyak yang naik kursi roda. Apalagi orang yang udah naik kursi roda, tulang berasa sakit melulu, ibadah kagak, udah paling rugi-ruginya tuh orang. Wallah udah paling rugi-ruginya. Kenapa? Udah makin dekat pintu kematian lu, kan begitu. Waqtaroba ajaluk, dan udah dekat ajalmu. Fastahi minni kamastahi minka, malulah kau kepadaku sebagaimana aku malu kepadamu. Insyaallah. Makanya kalau yang namanya memang urusan kematian enggak kenal tua, enggak kenal muda. Tapi kalau udah makin usia, makin di atas 40, kan tadi dalam ucapan yang pertama, orang yang usianya 40 tahun, malaikat Israel udah ngasih wanti-wanti itu. Wanti-wantinya tidak lain dan tidak bukan, ia benal arba'in hadza waktu akhdizat. Orang yang berusia 40 tahun, saatnya, waktunya sekarang. Sekarang nih waktunya untuk nambah bekal itu. Adhanukum hadiratun, hati benerin gitu, hati lempengin, hati benerin. Jangan pernah iri, jangan pernah hasud, jangan pernah fitnah, jangan pernah gibah gitu. Karena apa? Karena wa'adha'ukum qawiyatun syadidah. Mumpung masih dikasih kuat usia 40 tahun, tulang-tulang kita masih tetap dikasih kuat, ibadah gitu.
Artinya udah mulai ambil bekal dari sekarang. Udah lupain masa 39 ke bawah, 40 ke bawah kita lupain, yang udah masuk 40 kita lebih mendekatkan diri untuk mempersiapkan bekal. Ya benal khamsin qaddanal akhdu wal hasad. Orang yang 50 tahun cuma sedikit malaikat maut ngomongnya, udah deket lagi waktu gua panen. Gitu. Udah deket lagi waktu gua panen, kata malaikat maut. Masuk ke 60 tahun, ya benar sini, orang yang 60 tahun qad nasaitumul iqab wa su'al hisab aw lam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir dzakarahu Ibnu Jauzi. Insyaallah. Apa udah lupa kalian akan siksaan dan keburukan hisab amal perbuatan? Itu ditegur oleh malaikat maut. Apa yang orang udah pada lupa akan hisaban dan siksaan, sampai kalian melupakan perintah-perintah Allah, malah terus nguber-nguber dunia, melupakan urusan akhirat. Makanya tadi saya katakan, andai orang usia 60 tahun bukan makin dekat ke Allah tapi makin jauh ke Allah, maka paling ruginya manusia orang tersebut, rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita orang yang tua-tua ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi yang baik dan lebih baik, masih mau hadir di majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir. Beruntung persiapan kita pelan-pelan, walaupun gak banyak, sedikit kita untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Kalla wa kana tabari wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau yang usia di atas 70 tahun nggak ditanya tuh sama malaikat. Ya udah masuk. Udah Rangkuman ke 60 orang. 60 tahun ke atas. Bonus. Udah bonus. Apalagi yang usia udah 70, ibadah kagak, udah gak punya otak tuh orang. Apa saya bilang kagak punya otak, udah dikasih bonus hidup masih lupa sama akhirat. Sapir ya tadi. Hah? Sapir ya. Gitu. Jadi Salat rambut jangan dipikok-pikok. Ada lagi, wa'lamu ya ikhwani, ketahuilah olehmu hai saudara-saudaraku rahimakumullah, anna bin nadir, bahwa sesungguhnya sebagian dari yang menakut-nakuti kematian, al-huma, yaitu penyakit panas, ayil marda, yaitu penyakit panas. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-huma nadirul maut, bahwa sakit panas itu peringatan akan kematian. Aitus'aru bi qudumi rasulil maut wa sur'ati maji'id. Insyaallah. Dan memberitahu penyakit panas tersebut akan datangnya kematian. Itu. Dan cepat kalau orang udah kena penyakit panas, Bang Rusli, udah itu ciri penyakit panas, bener-bener panas tinggi, menggigil pokoknya. Itu sebenarnya tusy'aru bi qudumi rasulil maut, memberitahu bahwa akan datangnya utusan kematian. Itu hadis Nabi, al-huma nadirul maut, bahwa orang yang kena penyakit panas, sakit terus panas, itu peringatan akan kematian. Gitu. Kayaknya kalau kita dikasih penyakit panas, sudah dah banyakin deketin diri ke Allah manusia. Kadang-kadang manusia suka ngomong mulu panas di pinggang, itu enggak masuk. Kalau pinggang dong, badan yang panas, kita ngejenguk, megang orang badan panas. Udah banyak buru-buru ingat Allah. Makanya mumpung dikasih sehat, kita manfaati. Ada pertanyaan? Masalah bukan ya. Masalah bukan ada. Sahih wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, insyaallah pada tanggal 25